Pemirsa, terdakwa kasus penganiayaan Bahar bin Smith kembali disidang secara virtual di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat. Tapi selama pribadi saya tidak dicaci maki usul, insya Allah dan mulia kakek-kakek kami mengajarkan itu. Bahkan kami punya kakek, saya punya kakek, saya sudah Muhammad dulu. Saya sudah Muhammad yang 29. Dalam sidang kali ini, Bahar mengaku memukul korban dengan tangan kosong. Kalau bagi mereka ini adalah sebuah kesalahan, demi Allah, saya tidak akan pernah meminta maaf dari kesalahan ini. Saya tidak kakek, saya tidak Allah. Beliau dibunuh oleh Habib Murja. Kalau pendukung Jokowi bilang Habib Bahar harus minta maaf, lebih baik saya busuk dalam penjara daripada saya harus minta maaf saudara-saudara. Sidang Bahar bin Smith dalam kasus penganiayaan sopir taksi online kembali dilanjutkan. Bahar mengaku memukul korbannya sebanyak 3 kali. Demi Allah, bersumpahlah kalian, berjanjilah kalian, jangan pernah kalian padamkan api-api perjuangan yang selama ini telah kami nyalakan, saudara-saudara. Pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Saya lebih memilih busuk dalam penjara daripada harus minta maaf. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversialnya kembali meracau tak mendapat keadilan. Bahar bahkan sesumbar mengancam Presiden Joko Widodo setelah dirinya nanti bebas. Jadi ketidakadilan hukum dari Jokowi, tunggu saya keluar dan akan dia rasakan berdasarkan tidak. Demi Allah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami untuk menyampaikan kebenaran, semakin kami gaungkan dan kami teriakkan ini kebenaran, saudara-saudara. Walaupun kamu hafal Quran, tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Bahar mengaku lupa di bagian mana ia melakukan pemukulan. Namun majelis hakim kemudian mengungkap dari hasil visum ada memar di kepala korban. Syed Habib Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya, dia bukan Syed, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Terlebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis, saudara-saudara. Didampingi tim kuasa hukum dan anggota sejumlah ormas, Bahar bin Smith tiba di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Selasa siang. Baik Bahar maupun kuasa hukum tidak menjelaskan materi pemeriksaan. Saat Bahar berada di dalam, ratusan orang dari sejumlah ormas menggelar unjuk rasa mendukung Bahar bin Smith. 7 jam memeriksa Bahar bin Smith, penyidik akhirnya melakukan penahanan terhadap Bahar yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bahar disangka menganiaya 2 anak di bawah umur. Kejadian berlangsung 1 Desember lalu di pesantren Tajul Alawiyin, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Habib Bahar berkata Jokowi adalah pengkhianat bangsa. Bukan tentang siapa yang kau tuduh, bukan tentang personal siapa yang kau nyinyiri, tapi saya berkata seperti ini tentang moral anak bangsa yang sudah mulai hilang. Kenapa saya bilang dia pengkhianat bangsa? Emang betul kok dia memberikan janji-janji palsu kepada rakyat? Berapa banyak rakyat yang menderita, rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Saya ingin memutus tali dan rantai daripada virus-virus fitnah,
virus kesombongan ini. Habib Bahar Smith kembali membuat heboh ruang persidangan. Kali ini berkaitan dengan pernyataan dia di muka sidang yang mengaku sebagai cucu ke-29 Nabi Muhammad SAW. Pengakuan Bahar Smith itu diungkapkan dalam sidang lanjutan kasus dugaan penganiayaan sopir taksi online Andriansah di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LRRE Marta Dinata, Kota Bandung, Selasa 18 Mei kemarin. Bahar duduk sebagai terdakwa di dalam perkara ini. Saya membela rakyat yang susah, saya membela rakyat yang miskin, saya membela umat Islam yang dizolimi waktu 4/11, saya membela pengangguran, saya membela bangsa Indonesia, saya membela pribumi Indonesia. Tak tega saya dengan bangsa Indonesia yang semakin banyak dididik sombong. Pernyataan mengejutkan Bahar tersebut bermula saat Ketua Majelis Hakim Surahmat membacakan sebuah kisah Rasulullah yang dilempari dan dihina oleh kaum Yahudi. Dalam kisah itu disebutkan Rasulullah SAW kemudian heran tak kala orang Yahudi tersebut tak lagi mencaci dan melemparinya. Diketahui orang Yahudi itu tengah sakit dan Rasulullah SAW menjenguk orang Yahudi itu. Apakah Habib pernah tahu Rasulullah SAW ini pernah melakukan kekerasan terhadap orang? Tanya Surahmat. Bahar yang mengikuti persidangan melalui virtual itu lalu menimpali kisah Rasulullah tersebut. Bahar pun lantas menyatakan apa yang terjadi antara Rasulullah dan orang Yahudi itu merupakan persoalan pribadi. Pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, pengkhianat rakyat kamu Jokowi. Kamu kalau ketemu Jokowi kamu buka celananya itu, jangan-jangan head Jokowi itu. Kayaknya banci itu. Kalau ada kamu di sini yang kemarin pilih dia, tanggung jawab dunia akhirat kamu. Tukang mebel kamu pilih jadi presiden, begitu jadinya tuh. Pandai melihat keburukan dan kekurangan orang, tapi tak pandai melihat keburukan dan kekurangan sendiri. Sadar, siapa kalian? Malaikat? Bukan. Kamu hanya menjadi orang sombong saja jadinya. Belum tentu kamu juga lebih baik daripada orang yang kamu hina, sahabatku. Nah, yang mulia, itu masalah pribadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Beliau masalah pribadi. Beliau dihina dan dicaci, dimaki dan dilempari kotoran unta, beliau diam. Tetapi kalau selain daripada urusan pribadi, beliau tidak pernah diam. Ada yang mengaku nabi palsu dibunuh oleh beliau. Dibunuh yang mulia. Berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kenapa saya katakan dia Banci? Saya tidak setuju dengan orang yang selalu menggadang-gadang dirinya hanya karena nasab, tapi tidak merawat persatuan umat. Saya protes. Saya tidak setuju dengan itu. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau pernah membunuh orang yang menghina Rasulullah, tutur Bahar. Jadi, Rasulullah selama masalah pribadi, beliau memaafkan dan tidak pernah mempermasalahkan, kata Bahar menambahkan. Bahar kemudian menceritakan kisah pribadinya. Bahar juga mengaku kerap dicaci maki, namun tak pernah dibalas dengan cacian juga. Yang makmur bukan rakyat, yang sejahtera bukan rakyat. Yang makmur Cina, yang makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat. Mengatasnamakan dirinya dzurriyyah Rasul, tapi memprovokasi rakyat, memprovokasi umat baginda Rasul untuk saling membenci satu sama lain, saling bertarung, saling bertikai, saling mencaci maki satu sama lain. Mereka umat Rasul dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai-sampai berurusan yang mulia, ada di Singkawang ada orang yang menghina saya, dan di media sosial dia hina saya, kemudian dilaporkan. Saya bikin surat yang mulia, saya bikin surat untuk saya mohon kepada Majelis Hakim Singkawang untuk membebaskan yang sudah menghina saya, karena saya sudah memaafkan dia dan dia tidak memiliki salah kepada saya. Karena saya sudah memaafkan siapapun yang menghina pribadi saya, asalkan tidak menghina agama saya, kata Bahar. Karena Allah, semakin kalian berusaha membungkam mulut kami untuk menyampaikan kebenaran, semakin kami gaungkan dan kami teriakkan ini kebenaran, saudara-saudara.
Al-Quran tapi otakmu dan nuranimu hilang, maka hanya menjadi mulut nyinyir saja kamu hidupnya. Sayyid, Habib, Syarif yang melenceng dari jalan datuk-datuknya, melenceng dari jalan leluhurnya, dia bukan Sayyid, dia bukan Habib, dia bukan Syarif. Terlebih lagi jika yang ngomong, yang berbicara nyinyir, yang suka menghina, ternyata orang yang dianggap panutan, ulama, kiai, tapi bicaranya selalu menghina orang lain yang memiliki kekurangan, merasa dirinya adalah malaikat, lebih tak pantas lagi. Modal pinter saja, akhlaknya nggak ada, adabnya nggak ada, sopan santunnya nggak ada. Dengan modal pinter, tanpa akhlak, tanpa adab, tanpa sopan santun, seseorang bisa jadi mulia, maka makhluk yang paling mulia adalah iblis.